di depan layar kaca Anda bagus karena saya Karo. Saat ini ditemani Daniel akan menemani Anda di acara. Kenapa mukanya Daniel terus ya? Lama sekali ngusut kamu, pasti ada apa ini ya? Kita akan sama-sama untuk Ruby. No secret. Terlalu agak posesif diri sendiri ya. Oke, baik. Kita panaskan suasana hari ini yang mendung di luar sana di kota Jakarta. Kita kebacakan dulu untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ada berita apa? Aduh, aku jadi agak nggak enak ya. Ini kayaknya udah 3 hari ya. Hat-trick kita itu membahas mengenai Rizky Bilar. Aduh, Rizky Bilar, mohon maaf ya. Karena Anda memang menjadi sorotan publik. Rame banget beritanya ya. Apalagi... ya kamu kan sudah sadar ya bahwa apapun yang kamu lakukan menjadi sorotan. Ini artikel terbaru. Bikin bingung, Lesti Bilar beli villa mewah di Bali. Padahal rumah di Jakarta masih ngontrak. Aduh, sabar ya. Oke, kita lihat ini apa sih cikal bakal yang membuat Rizky Bilar itu kembali menuai komentar netizen ya. Kita lihat, dia itu sebenarnya merepost postingan video dari aku nggak tahu itu manajernya atau apanya gitu ya, gitu atau temennya lagi di Bali, terus captionnya ada yang baru beli villa di Bali gitu. Coba kita lihat yang berikut. Lagi bareng keluarga bahagia yang baru deal villa gede nih buat istrinya nih. Cie. Amin, amin. Amin. Lesti, happy nggak Lesti? Seneng lah. Cuma nge-repost ya. Dia kan nggak ngomong sendiri kalau dia beli villa di Bali gitu ya. Tetap salah. Coba kita lihat komentar netizen yang begitu out of the box. Yang pertama, alhamdulillah bisa beli villa, tapi rumah masih ngontrak. Oke, lanjut berikutnya. Berusaha naik lagi, jadi beli apa-apa pamer lagi. Syukur deh kalau benar, asal jangan gimmick aja beli villanya, hehe gitu ya. Oke, lanjut berikutnya ya. Yang beli Bilar, yang bayar Lesti. Dengan komentar ini besok dia akan mengunggah transferan. Yang berikutnya, yang happy lakinya, yang cewek kayak mendem sesuatu. Emang iya? Ekspresi Lesti kenapa sih? Hah? Kayak gini nunduk, seneng. Nunduk gini. Begini dia. Mungkin dia kalau dia orangnya nggak suka pamer kali ya. Itu kan ada ya yang begitu ya. Yang berikutnya, yang haus pengakuan. Kok aku ketawa, mohon maaf ya Bilar. Lanjut berikutnya. Ada lagi? Gak ada. Udah cuma gitu doang. Ya apa sih, kalau aku mah seneng ya. Aku pengen tahu di mana Rizky Bilar villanya di mana ya. Pak butuh bantu dipromosiin. Kalau butuh rumah, kalau masih ngontrak butuh rumah yang udah jadi, mungkin dia ngontrak karena lokasinya, karena kan lokasi dan lokasi. Kalau beli rumah bisa hubungi nomor di bawah ini. Oke? Kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Kalau ini adalah aktor yang baru jadi bapak dari seorang anak perempuan gitu. Kita lihat dulu profilnya Adipati Dolken berikut ini. Adipati Dolken, aktor kelahiran 1991 yang menikah dengan Janti Tahril pada 2020 ini, 8 Desember kemarin, sang istri melahirkan putri pertamanya yang diberi nama Naeswari Istika Diah Kusmaji. Pemeran Virgo dalam sinetron Kepompong ini mengaku harus berhenti bandel sejak memiliki anak perempuan. Pria yang pernah dijuluki pacar bersama ini kerap memposting momen mesra, bahkan mau membuat tren TikTok alay saat sang istri hamil hingga disebut netizen membuat iri. Pria berdarah Jawa dan Jerman ini memerankan karakter Dorman yang berambisi menjadi lurah dengan cara licik beradu akting dengan Vino G. Bastian dan Sarah Fajira dalam film Bayi Ajaib yang di-remake dari film berjudul sama tahun 1982 dan akan tayang 19 Januari mendatang. Seperti apa pengalaman pertama Adipati Dolken menjadi seorang ayah? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Adipati Dolken alias Dodot, apa kabar? Baik. Aduh, terakhir ketemu kamu masih lajang ya? Iya. Apa udah menikah? Itu ternyata sekarang udah bapak-bapak ya kan, cepat sekali memang proses kehidupan seseorang. Ini ada postingannya ya. Selamat, inilah kelahiran putri Adipati yang diberi nama Naeswari Istika Diah gitu. Kita lagi browsing-browsing namanya tuh artinya apa gitu ya. Naeswari katanya itu artinya adalah gadis pendiam ya. Kenapa kamu beri nama anakmu gadis pendiam? Bukan. Oh, bukan. Anak yang jujur. Oh, anak yang jujur. Oh, bukan ada pendiamnya Ada di depan. juga. Ada juga. Cuman kita ambil yang jujurnya aja. Oh, kirain kamu nggak suka cewek yang cerewet gitu, makanya anaknya dikasih nama. Istri udah lumayan. Oh. Makanya supaya mengimbangi namanya yang dipilih itu. Gadis yang jujur, yang cantik seperti bidadari gitu ya, Yeah. selalu punya keinginan untuk maju Yeah. gitu ya. Oke, kita lihat ini seperti apa sih video detik-detik kelahiran putrinya Adipati Dolken berikut ini.
amat. Pasti lagi menikmati saat-saat ikut bangun tengah malam. Iya, itu dia tuh. Itu dia ya. Setiap 2 jam bangun ya. Saya udah coba. Gimana rasanya? Ya, seru sih. Maksudnya waktu dia teriak-teriak dan nangis-nangisnya sih nyebelin ya, emang Iya. kadang-kadang ya. Nah, Terus? cuman waktu diangkat tuh kayaknya beda, langsung berubah gitu ya. Paling ngeliat bapaknya. Iya. Gitu. Nanti kalau makin gede lagi makin seru lagi gitu ya. Tapi di caption kamu kan tulis bahwa ini saatnya kamu ucapkan selamat datang buat baby kamu dan kamu tulis bahwa ini saatnya ngerem yang bandel-bandel gitu ya. Bandel-bandel apa yang direm, Pak? Sebenarnya enggak sih, sebenarnya itu caption iseng aja. Caption iseng, Nggak ada yang spesifik gua harus berhenti gimana atau apa atau segala macam, enggak. Cuman ya kan udah punya tanggung jawab lebih besar lah ya sekarang ya. Dan memang harus lebih memilih lah yang mana yang penting, yang mana enggak. Prioritinya harus lebih jelas lah. Gitu. Apa yang berubah dalam hidup kamu setelah punya anak? Akhirnya nggak mikirin cuman aku doang sendiri akhirnya sekarang. Saya udah punya anak, terus langkah apa yang aku ambil akan menentukan nanti anak tuh seperti apa gitu kan. Jadi pilihan-pilihan itu sekarang lebih terbatas lah, tidak seperti dulu waktu masih muda gitu kan. Contohnya harus lebih sering ada di rumah sekarang gitu kan. Terus nggak boleh nongkrong-nongkrong ya. Iya, kebetulan juga emang aku bukan anak yang nongkrong sih. Jadi lebih nggak sering, masalah ya. Ya, lebih sering main game di rumah gitu. Jadi kalau ngurus anak dia di sebelah, aku sambil main game gitu kan. Jadi, tetap nyebelin ya bapak-bapak itu. Terus kalau pilihan pekerjaan gitu ada ini nggak? Ada yang berubah nggak? enggak sih, sebenarnya sempat kepikiran lah. Cuman kayaknya aku harus jalanin apa yang aku suka lah gitu kan. Nggak, apa yang aku suka pasti akan berbuah baik juga untuk anak aku nantinya gitu sih. Jadi ya semoga aja apa yang aku jalanin di kerjaan aku, pilihan-pilihan yang aku ambil di kerjaan aku juga baik lah nantinya ya. Ini komentar netizen ya, lucu-lucu deh komentar netizen yang bunyinya kayak gini nih. Alhamdulillah bapakku Adipati Dolken. Begitu lahir, bapak ibuku siapa? Duh, lucu banget lagi berikutnya. Kok gue menolak sadar ya kalau Dodot bukan cuma jadi suami orang, tapi udah jadi ayah, katanya gitu. Ya berikut tuh kan, kebukti banget kamu belum move on dari aku. Nah, panggil anak kamu aja sama kayak nama. Ya Halu juga masih ada, ya kan? Yang berikut cakep banget bapaknya. Aduh, ya tapi iya benar-benar pasti cepet banget gitu loh kamu bertransformasi, menikah, bisa punya anak. Kamu sendiri ngerasain bahwa hidup kamu tuh mengalami peran yang berubah dengan cepat gitu gak sih? Sebenarnya nggak cepet ya, udah 31 tahun. Oh, udah tua juga ya lupa. Udah lumayan lah, udah saatnya gitu. Cuman kayaknya semuanya jadi cepet gitu ya. Waktu tuh yang kemarin-kemarin tuh jadi kayak kok cuman kayak sebentar banget sih gitu. Ya, apalagi pandemi gitu kan. Nah, ini memang kamu sengaja habis nikah langsung cepat punya anak atau karena berhubung pandemi ya udahlah dipercepat aja gitu? Enggak sih, memang kita sebenarnya sedapatnya aja. Kita nggak yang harus sekarang punya target anak gimana. gitu, enggak. Oh, terus gimana? Menikah tuh gimana? Nyesel nggak nikah? Sekarang nggak dari dulu aja gitu. Enggak kok, nggak nyesel. Anak ada yang ngurusin juga. Oh aja. Tapi lucu pasangan itu lucu banget gitu ya, karena pada saat hamil gitu aku nggak menyangka ya, memang aku tahu dia suka warna pink ya kan, tasnya warna pink gitu ya. Aku nggak menyangka dia juga ternyata anak TikTok ya. Kita lihat nih konten TikToknya Dodot dan istrinya Santi berikut ini. Itu salah satu ya. Ini kan istri kamu tuh memang aktif gitu di TikTok. Iya, lumayan gitu. ya. Lumayan. Ini kita nggak nyangka kamu juga. Kan banyak cowok-cowok yang iya apa sih gitu. Iya, emang sebenarnya gitu. Behind the scene-nya emang gitu. Jadi emang kondisinya tuh selalu aku lagi main game gitu. Terus dia datang ke kamar game buat yang ayo bikin TikTok, kita bikin TikTok gitu. Nggak mau ya udah deh gitu. Jadi emang beberapa penolakan akhirnya mau nggak mau ya udah deh lagi hamil gitu. Jadi kayak di captionnya juga gini, istri hamil, nggak bisa ditolak katanya gitu. Siapa di antara kalian yang lebih romantis sih sebetulnya? Yang pengen diromantisin dia, cuman akunya nggak romantis. Jadi ya gitu. Iya, kan udah nikah ya terima apa adanya gitu ya. Mungkin cara romantisnya beda kali ya. Bukan yang kayak sayang, kayak halus gitu enggak. Terus Cuman gimana? Adalah kayak energi romantis tapi dengan cara yang lebih cuek, lebih segala macam. Ya contohnya ini kan main game. Ayo emang ya udahlah gitu. Iya, gitu ya. Mengiyakan apa yang dia mau kan romantis juga. Tapi gimana rasanya setelah kamu di TikTok dan lumayan banyak gitu viewersnya? Lumayan. Ya itu gimana ya? Sebenarnya nggak gimana, emang nggak ada tujuan masuk ke sana juga. Mesti bukan mau jadi tiktokers atau gimana. Cuman itu dunia baru aja ya. Nyenengin istri aja. Apapun hasilnya, yang banyak nonton, yang nonton banyak atau enggak, yang penting istri seneng. Itu aja sih. Karena kamu punya anak perempuan ya Dodotnya. Dan kamu ya ada punya pengalaman sebagai laki-laki dan bapak-bapak nih sekarang ya.
Apa yang kedepannya menurut kamu akan menjadi tantangan anak kamu? Kedepannya di dunia yang semakin berkembang ini, apa? Tantangannya apa ya? Buat aku tuh buat anak. Buat anak? Buat anak. Ya, pasti aku kasih tahu sih, hidup itu susah ya. Hidup itu berat gitu. Apalagi sekarang kan sudah mulai ada kesetaraan gender dan segala macam gitu ya. Jadi perempuan harus kuat. Nanti itu sih pesannya. Jadi perempuan harus kuat. Tidak boleh ketergantungan sama siapapun gitu. Jadi emang harus bisa mandiri dan segala macam gitu sih. Ya intinya harus menjadi orang yang kuat aja sih nanti di hidup gitu sih. Ya ampun, ini beneran loh ini ya, bayinya gini. Senang sekali bapakku Adipati Dolken. Iya. Oke, nanti kita ngobrol lagi ya Pak Dodot. Dodot ini baru, ini ntar lagi film baru kamu ya, akan naik, judulnya adalah Bayi Ajaib. Bayi Ajaib. Kayak horor. Horor. Oke, horor. Ini remake di film tahun 2000 berapa? 82. Tahun 1982 gitu. Seperti apa nanti kita ngobrol lagi sama ada Vino Bastian ya sama Sarah Fajira. Tapi kita mau ngobrol dulu sama Amel Carla. Ya, Amel Carla ini juga dari kecil ya. Dari kecil gede. Anak kamu boleh main sinetron nggak besok? Nggak, tergantung dia mau apa nggak aja lah. Cuman kalau masih muda nggak aku jual sih. Oh no. Kita lihat dulu profilnya Amel Carla berikut ini. Amel sudah besar ya, tapi masih imut. Iya, terima kasih. Untung nggak amit-amit ya. Imut ya, Amel Carla. Biar kayak Kak Ros ya, Ya, selalu imut. oh ya tentu. Dari aku kecil sampai aku kecil lagi. Amel, itu tidak membantumu. Kamu tetap harus duduk di sini untuk menjawab pertanyaan yang ajaib-ajaib ini. Bener-bener ya, tiap aku datang ke sini tuh pasti duduk di sini. Jawab dengan jujur, apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Amel, fitnah atau fakta? Bahwa perubahan kamu dari kecil sampai sekarang udah berbeda, lebih tirus ya. Ini tirus loh ya. Iya, terima kasih. Itu sebenarnya selain diet juga ada bantuan-bantuan filler, botox, benang. Fitnah atau fakta? Fitnah banget. Fitnah banget. Itu diet aja karena dia jadi mengecil ya. Iya, harusnya sih ya. Karena aku juga pengennya kayak bisa filler dan lain-lain, tapi aku takut sama jarum. Hah? Gitu. Oh, takut gitu? sama jarum. Jadi for now masih belum ada kepikiran sih. Aku tahu kamu pakai yang itu yang karet yang begini kalau mau tidur dipakai. Yang serem itu kan, Kak? Tapi enggak. Tapi kayaknya karena emang turun berat badan sih. Oh, iya, Mungkin iya. kalau cewek-cewek itu kan ada yang kalau turun berat badan Di mana kalau kamu iya, di muka? betul. Aku biasanya di muka. Oke. Kita lihat ini dia ada videonya ya, perjalanan dietnya Amel Carla berikut ini. Wow, gitu ternyata ya. Oke, langsung. Padahal nggak jauh beda. Ya lumayan lah. Kelihatan beda lah dah. Maksudnya udah nggak pakai poni kan? Oh ya benar. Jadi jenongnya kelihatan. Oke lanjut, Vita atau fakta Amel? Bahwa setelah kamu simulasi sidang kemarin tugas dari kampus, kayaknya kamu tuh gak akan serius banget jadi hakim atau pengacara. Karena ternyata lebih enak syuting sih jatuhnya. Fitnah atau fakta? Itu di tengah-tengah. Bisa fitnah, bisa fakta. Karena Belum tahu ya? Betul, Ini baru simulasi, belum tahu kan? kan masih simulasi. Tapi kalau dibilang lebih enakan syuting, betul, itu fakta gitu. Karena menurut aku ya kan dari kecil kan, Oh, iya, dari kecil iya. kan terbiasa Udah terbiasa. syuting gitu. Cuman melihat pekerjaan, kalau kita kan biasanya netizen nonton doang terus ngomel-ngomel, Pak Hakimnya gini-gini nih iya. gitu. Jadi kemarin pas simulasi kayak, ternyata capek. Banyak pikirannya Banyak gitu. pikiran, banyak Jadi, pertimbangan, banyak betul, pekerjaan, banyak harus menurut dilihat aku dan dibaca. Tidak menutup kemungkinan, tapi ya kita lihat aja nanti. Jadi kamu tuh cita-citanya apa sih? Aku menjadi seperti yang dia minta aja. Lanjut, Amel, Vita atau fakta? Kalau kamu tuh sekarang sering banget deket-deket sama cowok tapi gagal jadian, itu terjadi karena belum dapat ACC dari kakak-kakak kamu. Fitnah atau fakta? Gimana ya? Fakta kali ya. Nggak tahu Kak Ros, kenapa pertanyaan susah banget sih? Kayak lagi was tuh. Nggak, tapi kakak kamu tuh gitu nggak orangnya kalau ada cowok yang dekat sama kamu tuh yang gitu? Siapa tuh yang gitu? Hah? Iya lagi. Iya Karena gitu. kan aku punya 2 kakak kan. Yang paling tua cowok, yang kedua cewek. Yang cowok tuh lumayan protektif sekali sih gitu. Bagus lah. Iya. Dia belum punya pacar nih Bapak nih, sekarang. Bapak kalau lihat ya, bapak kakakku maksudnya, Mas Deka kalau lihat janganlah kayak gitu. Gue juga Tolonglah, pengen kali adenya ya. udah gede. Biarlah dia menemukan yang Tapi nggak apa-apa, maksudnya in a good way dia kan protektif gitu, menjaga, melihat dan Iya, dia nyaring lah. Jadi yang dekat sama kamu menyaring yang serius gitu. ya. Tapi susah aja. Curah dari hati paling dalam. Emang ada siapa sih? Apanya nih? Vita atau fakta Amel? Kamu
juga agak pressure ya, karena selain kakak-kakak kamu cowok-cowok yang protektif itu juga, mereka juga pintar-pintar dan semuanya itu lulusan S2 ya. Ada yang dapat beasiswa di Universitas Columbia, yang perempuan juga dapat beasiswa di University of Manchester. Jadi mau nggak mau terpaksa kayaknya kamu juga harus S2, fitnah atau fakta? Fakta. Ya, itu emang dari keluarga kamu harus gitu? Enggak, sebenarnya nggak ada pressure sama sekali dari orang tua. Cuman lebih ke I pressure myself aja sih gitu. Karena maksudnya ngelihat kakak-kakak, aku tuh tipe orang yang kalau kakak-kakakku aja bisa, selama itu hal yang positif ya, kenapa aku enggak gitu. Enggak, tapi kan ya ini kan pilihan ya. Kamu kan main sinetron juga, kamu bilang main sinetron udah enak, duit udah punya gitu ya. Tapi kan ada yang memilih untuk ya udahlah berhenti, nggak usah lanjutin kuliah. Tapi kamu kan ini melanjutkan kuliah. Itu kenapa? Karena menurut aku suka aja sih. Aku suka, Amel sendiri tuh suka hal-hal yang menantang kan. Iya. Mau dapat peran yang menantang, ayo. Kalau belajar, ya belajar tuh seumur hidup kan pasti kita belajar. Tapi in a formal way, I think pendidikan tuh juga nomor satu sih di. Suka cowok-cowok yang menantang juga? Yang seperti apa tuh Kak Ros kalau boleh tahu? Ya susah ditaklukkan gitu, bandel gitu kayak bad boy. Enggak, yang baik-baik aja. Oh oke, Feta atau fakta? Bas kamu posting pengalaman intern yang diantar supir. Dia intern ya kan? Kamu magang ya? Magang di kantor hukumnya Najwa Shihab tuh. Oh, suaminya Mbak Oh, Najwa. suaminya Mbak Najwa Shihab gitu ya. Tapi ini adalah anak magang yang luar biasa karena dia datang ke kantor itu naik mobil apa? Anda termasuk. Oke, sehingga menimbulkan pertanyaan gimana caranya dia bisa keterima magang? Apakah dengan cara nepotisme? Gitu. Ini video yang kita lihat berikut ini. Masa dikira nepotisme? Oh, ini anak magang. Magang, wow. Aduh, ini kalau kita baca komentar netizen memang selalu out of the box ya, kita puja. Dah keren banget anak intern berangkatnya pakai supir. Anjir, Iya, terima kasih. Amel yang lagi jalanin hari-harinya, gue yang merasa gagah katanya gitu. Gagah kenapa? Ngerti? Inter sultan gini emang. Lanjut berikutnya. Karena di law firm suaminya Mbak Nana, keren di law firm suaminya Mbak Nana. Lagi berikutnya ada lagi, spill cara masuknya, tanda seru gitu. Cara masuknya seru, apakah karena kamu Amel Carla? Bukan, jadi cara masuknya turun dari mobil, tap kartu masuk dong gitu. Karena kalau lupa Keterima magang di situ tuh emang bisa siapa aja. daftar aja kan maksudnya pas mereka lagi open recruitment ya bisa ini karena aku juga magang tuh ketentuan dari kampus kan. Iya. Gitu. Karena aku nggak exchange jadi harus magang yang afiliasi luar negeri gitu. Jadi kebetulan pas buka kita daftar aja. Tapi kamu kenal mas suaminya Mbak Nana? Enggak, belum. Kemarin baru kenal. Suaminya Nana kenal? Enggak. Sama Nananya kenal gak? Enggak juga, Pak. Enggak juga, oh oke. Kayak ya pasti Mbak Nana mungkin tidak tahu saya. Nggak, tapi aku pernah ketemu di Eva waktu pas masih maba gitu. Brand tidak kenal tapi kalau ada kesempatan kenalan mau banget. Oh, jadi dari yang mendaftar berapa yang keterima? Jujur saya kurang tahu juga. Kebetulan saya magangnya menjadi student intern ya Bu, bukan HR. Oh iya betul. sudah. Terus abis gitu kamu ngapain aja tugasnya? Tugasku ya membantu translate, terus juga ngerjain misalnya ngubah-ngubah kontrak gitu-gitu. Oh gitu. Dan kerja kok guys. Lagi pula nih ya kalau kenapa pakai driver karena aku tidak bisa menyetir gitu. Kamu tidak bisa menyetir? Bisa, cuman kayak prefer not to aja karena jalanan Ya Jakarta betul kan sekali, setuju. lebay Baiklah. gitu. Kita ngobrol sama yang lain-lain ya, biar seru, biar rame ya. Ada Betul. Vino, Basya, dan Sarah Fajirai. Kita lihat dulu profilnya sebelum kita ngobrol berikut ini.